Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, halo YouTube Hangat It's gonna be great. Welcome back to my channel. Ya kali ini saya dengan siapa? Nama lengkap. Nama lengkap Rael Keenan Revolusi. Rael Kenan Revolusi ya. Ya, saya udah sering ketemu sih waktu dulu di SDIT, outbound dan lain sebagainya. Masih ingat nggak di Kampung Karet kalau nggak salah? Masih ingat. Iya. Masih ingat. Oke, terus ini nih, kemarin kan habis buat video sama Bagus. Nah, sekarang saya pengen buat video sama kamu nih sebentar, cuma tanya-tanya aja. Nah, soalnya kelas 3 udah mulai apa namanya? Malu-malu gitu kalau diajak kayak gini. Nah, ini masih kelas 1 nih. Nah, saya pengen tanya satu hal terlebih dahulu. Sejak masuk Ponpes, perubahan apa yang dirasakan? Ya, terutama sih dari segi akhlak ya. Akhlak tuh biasanya kan dulu kalau disuruh orang tua itu lah. Le, tuku gula sih, Le. Usah tak bubuk lagi menak-menak main tuh. Terus tapi setelah dari pondok pulang tuh lah, langsung gercep gitu tugasnya. Langsung dapet. Itu dari kamu aja apa dari teman-teman juga ada perubahan kalau menurut kamu pribadi gitu? Ya, kalau dari teman-teman sih mungkin ya ada lah perubahannya. Oke, kalau kelas 3 sih mulai saya ajak buat video kayak gini mulai malu-malu gitu. Ya tapi nggak apa sih, kan hadisnya kan al haya'u minal iman gitu. Malu sebagian dari iman. Likuli dinil khuluqul wa khuluqul islamil haya'u gitu. Setiap agama ada akhlaknya dan Islam itu akhlaknya ya malu itu gitu. Tahu nggak pemuda yang zaman sekarang istilahnya apa ya? Urat malunya itu udah putus gitu, maksudnya joget di TikTok kayak gitu. Nah, terus foto-foto dan lain sebagainya. Kamu joget-joget nggak? Kalah. Nggak ya. Kemarin ngobrol sama Bagus sih ada pertanyaan-pertanyaan dan lucu-lucu, tapi sayang sekali di bagian awal nggak saya rekam. Soalnya saya nggak niat gitu. Nah terus gini, saya pengen tanya satu hal lagi. Apa yang paling kamu rindukan di Ponpes? Lele. Lele di hari Selasa. Lele. Lele makan lele. Oh menu lele di hari Selasa. Kenapa ada apa dengan menu lele gitu? Enak lelenya. Terus sambelnya tuh mantep lah. Wah ternyata ini simple ya yang dirindukan lelenya gitu. Saya sering tanya kayak gini sih sama santri dan ini jawaban paling unik menurut saya. Terus kamu mungkin ada pertanyaan buat saya. Terus oh ya saya tanya lagi dulu sih. Kelasnya dapat kelas 1C. boleh disebutkan 3 aja nama temannya. Siapa tahu saya kenal juga nih. Wildan. Wildan yang kerja sini atau Wildan mana? Wildan rumahnya Gunung Kidul. Siapa lagi? Wildan Ainun. Oh Ainun ini munggur sini kan? Iya. Oh ya itu. Ini ada salah satu tetangganya juga sih Ainun. Nah Ainun dulu kenal banget tetangga saya juga dulu. Soalnya tokonya pernah sebelahan. Salam ya buat Ainun ya. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Fauzi. Fauzi dari mana itu? Wonogiri. Terus gini Pramuka dapat tim apa nih? Tim 5 merah. Merah ya. Kalau tim hijau sama tim kuning, terus kamu tim merah, ada lagi nggak tim yang lain gitu? Tim biru. Tim biru. Terus bagian paling kamu sukai di kegiatan pramuka apanya? Saya kepo nih. Yel-yelnya dong. Oke. Contohin dong. Satu aja, satu yel-yel yang mungkin kamu hafal yang nggak terlalu panjang atau mungkin panjang nggak apa-apa. Silakan. Salam kelompok 5. Yo. Salam 5. Yo. Salam 5. Stang. Gitu doang. Oke. Oh, salam bukan. Ada lagi. Ada. Yang paling heboh coba please. Coba aja. Yang paling heboh. Apa ya? Saya sering beberapa kali lihat videonya gitu. Yang pernah dikirim ke saya sih karena namanya dan nama saya ya. Yang itu loh. Kelompok Salman Al Farisi biasa saja tapi mantap gitu loh. Kalau mungkin yang dari kelompok 5 nih, kelompok merah gimana? Ini mungkin yang agak sedikit melenceng gitu ya.
minuman keras, miras, apapun namamu, tak akan ku minum lagi dan tak akan ku tekuk lagi walau setetes, setetes. Terus ya, Jadi itu biasanya bisa jadi dakwah juga berarti keren. Nah terus gini. Nah di Ponpes nih ya, kan banyak pendidikannya gitu. Nah menurut kamu nih ya, pendidikan yang istilahnya paling langsung kerasa begitu di bagian apanya? Misalnya kamu suka di tahfidznya atau apanya begitu. Yang paling atau mungkin yang bikin kamu, weh ternyata ada yang gini juga ya gitu. Misalnya terasa unik atau belum pernah ditemui sebelumnya gitu apa? mungkin sih ya apa? Fikih. Nah, Gimana kalau menurut kamu mudah, sulit apa medium? hmm, medium lah ya. Nah, Lalu nggak terlalu mudah, nggak terlalu sulit juga itu kan. Suka. alhamdulillah. Jadi suka soal pendidikannya di sana. Nah, terus gini. Nah, udah berapa ya kelas? Kalau kelas 1 udah sekian lamanya berapa sih? Setahun? Belum. 7 bulanan lah. 7 bulan. Nah, 7 bulan nih ya. Dari hafalannya, saya tanya hafalan aja biar saya lebih semangat juga buat hafalan. Udah berapa juz nih? Nggak apa-apa, ini bukan riak, tapi saya pengen tahu aja gitu, biar jadi semangat buat saya dan yang lain gitu. Ya kalau ini baru 1 juz tapi target apa juz 29, dan juz 1. Juz 29 dan juz 1. Yang 1 juz itu juz 30 ya. Oke, berarti metode atau rute-rute yang dipakai itu hampir sama-sama semua sih ya santri-santri gitu yang saya tanya-tanyai. 30, 29, 1, habis itu kadang 28 terus 2 begitu. Dari belakang depan, belakang depan habis itu ke tengah. Kalau menurut kamu nih, kelas 1 yang hafalannya udah banyak itu sekitar berapa begitu? Yang kelas 1 loh ya. Kelas 1 yang menurut kamu paling banyak, tapi nggak usah disebutkan namanya nggak apa-apa. Kalau disebutkan juga boleh. Paling banyak sih siapa ya, menurutku tuh Saat. Nah, katanya loh nih, katanya, tapi rumornya itu udah 8 juz katanya. Jus, oke, mantap. Kan itu sering dibuat foto-foto yang jusiah gitu, yang udah berapa jus begitu. Kamu kayaknya aku udah pernah lihat juga yang 1 jus itu. Ya, terus keluarga lihat nggak itu pas itu? Lihat lah. Gimana nih respon dari keluarga? Ya seneng, alhamdulillah gitu. Ya alhamdulillah, saya juga lihat begitu yang istilahnya notabene bukan keluarga. Tapi menurut saya sih kalau santri-santri generasi udah pada kayak gitu semua aktif nambah-nambah jusnya gitu, saya juga ikut senang. Nah terus ini motivasi buat istilahnya, kamu punya adik nggak sih? Enggak, anak tunggal. Tunggal, oke. Ini nih mungkin buat adik-adik kelas kamu, kan kamu alumni SDIT MTA MTC ya? Iya. Oh iya, misalnya ada kata-kata nggak buat calon-calon santri baru yang pengen daftar, kan sebentar lagi nih ada generasi keempat nih ya, mungkin nunggu gedungnya jadi atau bagaimana, dan semoga kita doakan bareng-bareng ya, semoga gedungnya segera selesai dan pendidikannya bisa terlaksana gitu. Gimana motivasi buat calon santri baru? Ya, bentar, jangan pernah menyerah, karena pelaut yang handal tidak lahir di lautan yang tenang. Oke. Manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dapatlah ya. Oke. Nah, terakhir nih ya sebagai penutup. Kan nama kamu Rael Kenan Revolusi begitu. Ada revolusinya dan lain sebagainya. Ini tadi sempat agak viral gitu ya, jadi pembahasan sama. Sebenarnya sebelum kamu masuk itu saya udah itu sih diceritain sama Sarmen ya. Setelah itu saya sampaikan lah di santri-santri kelas 3 itu bilangnya unik gitu namanya. Nah, menurut kamu yang menjalani sendiri nih pas di Ponpes, teman-teman terus Ustadz tahu nama itu gitu, terus pendapatnya gimana? Atau ada kejadian-kejadian gitu bisa diceritakan? Ya kalau dari Ustadz dulu itu pertama langsung penasaran, artinya kok ada revolusinya gitu. Terus ya itu jelasin itu. Terus kalau dari kelas 3 tuh kan ya Nadim tuh ya itu dulu pas pertama masuk kenalan itu
manggilnya revolusi gitu. Ya, nama belakang gitu. Iya. Apalagi. Hah? Selain itu mungkin kejadian-kejadian yang lain ya. Kan Nadim manggilnya revolusi doang. Ya saya tahu sih Nadim kan akrab banget sama saya gitu. Ya bukan akrab banget sih ya, emang akrab. Tadi juga sempat komen sih pas saya bikin story kamu gitu, ketemu bareng di sini gitu, halal bihalal. Nah, ada lagi mungkin selain kejadian Ustadz dan Nadim gitu, apalagi mungkin. Mungkin ya dari terus kalau menurut saya tuh di kelas 2 itu terkenal dengan panggilan revolusi gitu. Bukan nama kan, panggilannya di rumah kan, di SD itu kan Rael. Di sini mah revolusi gitu. Oke, jadi di lingkungan keluarga, di masyarakat gitu, sekolah manggilnya Rael gitu, tapi pas di Ponpes manggilnya revolusi. Ya mungkin iya Pak, kebanyakan manggilnya revolusi. Iya emang lucu sih Kak, soalnya namanya belakangnya revolusi. Apalagi namanya santri juga kadang-kadang gitu, suka bercanda. Tapi nggak apa asik. Nah, terakhir terus sih? Ya nggak apa-apa sih ya, sebagai penutup ngomongin soal pemandangan nih, weh. Pemandangan di Ponpes gimana menurut kamu? Ya, pemandangan sih sejuk gitu ya. Indah. Iya. Positive thinking ya. Gunungnya tuh kalau pas cerah itu ya, kelihatan kayak kan apa? Game survival 3 dimensi. Wah, bagus banget. Itu. Ternyata gaming juga ini. Ya nggak apa-apa. Nah, saya rasa cukup perbincangan kita dengan Rael, Kenan Revolusi begitu ya. Kemarin sudah buat video sama Bagus itu. Sebenarnya pengen ketemuan, soalnya kita cuma dari telepon aja gitu. Mungkin next bisa ketemuan. Salam juga buat Bagus ya. Nah, terus apalagi ya? Kamu belum tanya-tanya nih ke saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada pembahasan lagi sebelum saya tutup mungkin. Bentar. Kalau Bagus kemarin tanya-tanya, Mas kamu kok bisa ini, kok tahu ini, kok tahu itu. Nah mungkin dari kamu mungkin ada juga yang dikepoin, boleh silakan. Kenal santri dari mana? Dari mana? Awalnya sih tugas gitu. Awalnya tugas, habis itu lama-lama akrab gitu. Kan hampir sepekan itu 2 kali atau berapa kali itu. Dan itu saya suka main gitu. Awalnya tugas, lah terus nggak ada tugas pun juga main, dirutinkan sepekan berapa kali. Akhirnya banyak wali santri yang nitip-nitip apa ya, maksudnya pesen itu pesen ke anaknya gitu. Terus banyak juga yang nitip-nitip barang atau sesuatu begitu. Akhirnya lama-lama kenal, bahkan sampai kelas 1, 2, 3, bahkan generasi keempat ini pun juga kenal. Aduh, bukan aduh sih ya, itu patut disyukuri. Sampai memori saya HP yang ini penuh itu, yang itu kan masih baru. Mungkin ada lagi sebelum diakhiri nih mungkin. Kapan nikah? Good question. Ya jadi ini sering banget ditanyain sama santri-santri. Padahal kita belum saling kenal gitu. Maksudnya yang kalau Rael kan udah kenal. Santri-santri yang baru kenalan, istilahnya baru ngobrol-ngobrol online, tanyanya pun juga soal ini. Kapan nikah gitu. Rencana saya sih usia 25. Tapi kalau rencana Allah ya saya hanya bisa berhusnuzon ya dan berusaha, intinya begitu, memantaskan diri sebelum tiba waktunya. Nah, kalau kamu ya jangan ya. masih lama. Ini nih ada lagi atau segera diakhiri? Ya, mungkin main game apa? Game sebenarnya apa semua game yang dimainkan santri itu yang ngajak itu biasanya saya juga download, akhirnya ya main gitu. Emang kamu main juga? Ya, kadang kalau waktu luang gitu main gitu, nggak apa-apa. Nih aku punya kata-kata sih buat ngegame ya. Jadi tahu top up kan, yang bayar gitu buat beli skin dan lain sebagainya. Kalau kata-kata saya sih dari menurut pandangan saya pribadi, yang penting itu bukan skin sih ya, tapi skill ya. Yeah. tas dulu. Jadi bentar berisik. Jadi sehebat apapun, sekeren apapun, semahal apapun skin yang lo beli gitu ya, kalau nggak ada skill gimana? Ya percuma. Percuma buat apa? Nah terus juga gini, jadi
teman-teman semua. Jadi posisikan game itu di bawah dunia dan akhirat gitu ya. Maksudnya apa? Game itu udah rugi loh gitu. Kemarin kan sudah disampaikan di video sebelumnya. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi. Lah terus di ayat atin gitu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah Allah ciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya, bukan untuk diam. Maksudnya diam di rumah aja, nggak ngapa-ngapain main game. Apalagi buat main game, nggak seperti itu. Setuju atau gimana nih? Setuju lah. Oke. Nah, jadi posisikan game itu di bawah dunia dan akhirat. Jadi jangan sampai karena ngegame kita lupa urusan kita di dunia, apalagi urusan kita yang utama yaitu di akhirat gitu. Orientasinya dibenarkan. Dan saya rasa cukup podcast kita kali ini. Mungkin ada kata-kata the last statement buat para penonton mungkin. Apa ya? Jangan lupa disubrek dan di like. Oke, see you on the next video. Bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye. Ngecek.